Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan saya Farida di review buku menarik. Sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan diberikan keistiqomahan untuk amal-amal di bulan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Buku kita kali ini adalah Resep Sehat JSR, 200 resep menyehatkan Dr. Zaidul Akbar. Buku ini merupakan karya kedua beliau setelah buku yang pertama yang berjudul Juru Sehat Rasulullah mendapatkan sambutan yang sangat hangat di masyarakat. Nah, perbedaan dari buku yang pertama dan kedua ini adalah kalau buku yang kedua ini dia lebih fokus ke resepnya. Jadi teman-teman di dalam buku ini nanti bisa mendapatkan resep-resep yang biasanya sering ditanyakan di kolom komentar di sosmed beliau. Banyak sekali resep-resepnya. Baik, sebelum kita buka buku ini, kita amati dulu yuk. Gimana sih ciri-ciri fisik buku ini supaya teman-teman tidak salah dalam membeli dan mendapatkan buku yang aslinya. Buku resep sehat JSR ini dia hardcover. Ini dan judulnya di sini timbul. Jika diraba kerasa ya. Dia emboss seperti itu. Dan nih seperti ini. Jelas ya. Cetakannya jelas. Nah, buku ini terdiri dari kurang lebih 524 halaman. Oke, langsung kita masuk ke bagian isinya ya. Di dalam buku resep sehat JSR ini, ini ada kertas quality control piece. Jadi sudah melalui quality control dari segi cetakan maupun isi. Buku resep sehat JSR ini tidak hanya menyajikan resep-resep sehat yang berguna bagi kita, tapi buku ini juga memberikan motivasi, semangat untuk kita supaya senantiasa menjaga hidup sehat. Pada awal-awal buku ini dijelaskan tentang apa itu penyakit, apa itu sakit, dan apa sih fungsi kesehatan bagi kita manusia. Ini ada quote-nya. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Quote yang benar banget ya, karena seringkali kita saat sehat lupa bahwa tubuh ini bisa sakit, sehingga saat makan itu kurang bisa ngontrol. Jadi kita lebih memikirkan lebih ke keinginan atau nafsu ya. Mau makan ini, nggak apa-apa deh, mungkin sekali aja, mungkin nanti nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Padahal itu hanya keinginan yang mungkin bisa kita tunda demi kesehatan kita. Nah, di sini dibahas penyakit itu apa. Nah, yang saya suka dari buku ini yaitu beliau memberikan quotes-quotes yang sangat menginspirasi dan memotivasi. Quotes yang saya sukai ini. Salat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan, dan menghindarkan dari penyakit. Mungkin kita sering mendengar quotes ini atau membaca dulunya. Tapi tak jarang setelah beberapa waktu berlalu, kadang kita lupa akan quotes-quotes ini. Nah, itu pentingnya kita untuk sering-sering membuka lagi, membaca lagi buku-buku yang ada di rak buku, atau bisa pergi ke perpustakaan. Kalau saya lebih suka buku fisik sih, karena kalau buku fisik itu kita bisa langsung fokus. Kalau buku di e-book,
kadang nih, nggak semua sih, ada teman-teman yang memang lebih suka baca e-book karena lebih praktis ya. Tapi kadang kalau e-book itu karena kita bukanya di gadget, di HP, saat baca ada notif WhatsApp masuk, notif sosmed masuk, kadang tergoda ingin buka. Alhasil jadinya terputus-putus dan kurang fokus dalam mencerna isi buku. Itu khusus untuk saya ya, tapi saya yakin teman-teman nggak seperti itu insya Allah. Nah, kembali lagi ke buku ini. Di bab-bab awal, Dr. Zaidul Akbar memberikan motivasinya bahwa kita tuh harus sehat, kita tuh harus menjaga kesehatan kita, baik itu fisik, jiwa maupun pikiran. Karena penyakit itu tidak hanya penyakit fisik, namun bisa juga penyakit non-fisik. Penyakit non-fisik misalnya ada stres, depresi, mudah emosi, mudah marah, tersinggung, bahkan perasaan iri atau hasad terhadap nikmat yang diperoleh orang lain itu merupakan salah satu tanda gangguan bahwa jiwa kita berpenyakit. Nah, seperti apa sih? Gimana obatnya untuk penyakit jiwa maupun penyakit fisik? Kita bisa ketahui jawabannya di buku ini. Karena buku ini merangkum, kalau yang saya baca dia benar-benar berdasarkan apa yang telah Rasulullah dan Allah sampaikan melalui Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti ini. Rasulullah bersabda, bentengilah harta-harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang sakit dengan sedekah, dan sambutlah gelombang bencana dengan doa dan tadarruk, dengan penuh pengharapan. Yang kunci utamanya sih, nanti misalkan ada yang komen seperti ini, ya udah kalau misalkan sakit, gak usah ke dokter, cukup aja sedekah. Enggak seperti itu konsepnya juga sih. Jadi hadis ini ada, kita imani, kita percaya, namun ikhtiar juga kita sempurnakan. Hadis ini itu benar, namun efeknya ke setiap orang ada yang benar-benar terjadi, ada yang penundaan, kurang lebih seperti itu yang pernah saya dengarkan di kajian-kajian. Jadi tergantung level keimanan kita, level iman kita, level kedekatan kita kepada Allah. Maka di sini diberikan motivasi supaya kita terus-menerus untuk memperbaiki atau menambah level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ditegaskan bahwa prinsip-prinsip pengobatan seperti inilah yang harusnya menjadi pilihan utama umat Islam dalam menyehatkan atau mengobati penyakitnya, baik itu penyakit fisik dan non-fisik. Namun sekali lagi bukan berarti ini menafikan kedokteran ya, dunia kedokteran tidak sama sekali, karena yang saya tahu beliau juga tetap menyarankan untuk misalkan ada penyakit fisik yang apabila kita sudah ikhtiar dengan doa, sedekah, kemudian dengan beberapa herbal sunnah, herbal tibun nabawi misalkan seperti madu, kurma, seperti itu dalam tempo 1, 2, 3 hari tidak membaik, maka periksakan ke dokter, seperti itu ya. Diperiksa, karena teknologi itu juga membantu dalam penyempurnaan ikhtiar kita, dalam mengusahakan supaya sehat. Tujuannya sehat apa sih? Tentu saja untuk mengoptimalkan ibadah dan supaya bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Nah, 3 sehat penyakit tidak mendekat. Hati atau kalbu yang sehat, kedua raga yang sehat, ketiga makanan yang sehat. Jadi benar-benar di sini difokuskan bahwa untuk memperoleh sehat itu yaitu jaga hati.
atau kalbun salim. Jaga hati kita yang sehat, raga atau fisik yang sehat, dan makanan yang sehat. Nah, hati yang sehat seperti apa sih? Di sini ada penjabarannya secara ini ya. Apa ya namanya ya? Ya, itulah. Lupa saya istilahnya. Kemudian berpikiran positif, kemudian raga yang sehat, dan makanan yang sehat. Menjaga tubuh tetap sehat untuk taat merupakan tanda syukur kita kepadanya. Nah, ini betul sekali ya. Jadi kadang kita lupa bahwa nikmat yang paling berharga adalah tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat, kita tidak merasakan sakit, kita bisa beribadah dengan optimal, kita bisa bekerja dengan baik, menjaga anak-anak dengan riang, dengan ya enak aja gitu kan. Kalau sehat kan pastinya semuanya pernah sakit. Antara sehat dan sakit itu kerasa banget kan bedanya. Kalau sakit makan aja kerasa nggak nikmat, minum aja kadang sakit. Nah, maka apabila kita sudah diberikan kesehatan di tubuh kita, maka kita wajib menjaganya. Sebagai tanda syukur kepada Allah bahwa alhamdulillah ya Allah sudah diberikan sehat. Namun bukan berarti yang sakit itu juga nggak baik. Namun sakit itu juga merupakan sebuah kebaikan karena bisa menggugurkan dosa. Gitu ya. Sakit adalah ujian bagi orang beriman. Nah, nih teman-teman bisa baca di sini bagus banget. Ketika seseorang sudah kuat imannya, bisa dipastikan badannya akan sehat. Nah, saya sarankan membaca ini di suasana yang tenang gitu ya. Karena bisa langsung masuk gitu ke hati. Enak gitu loh. Jadi nggak hanya resep-resep aja, kita bisa dapat quotes-quotes inspirasi dan motivasi. Yang penting tuh motivasi, karena semua bermula dari semangat dan niat ya. Nah, mengapa harus obat alami? Nih dijelaskan semua di sini. Oh iya, kertasnya ini mirip kertas majalah ya. Jadi tebal gitu. Dan warna-warnanya juga bagus banget. Misalkan ini buat kado gitu, pasti seneng deh yang nerima. Selain isi bukunya yang bagus, juga tampilannya. Tampilan bukunya bagus dan isinya bermanfaat. Nih. Wah, buah-buahan. Nih jambu biji yang sering kita temui ya, juga nanas. Nah, kaya manfaat lemon, jeruk nipis. Masya Allah. Memang tuh ya, apa-apa yang Allah sediakan itu pasti banyak manfaatnya. Kita aja yang belum tahu. Nah, di sini nanti kita akan lebih tahu lagi apa sih manfaat buah-buahan, sayuran. Nih, daun pandan nih. Nih. Kemudian resepnya yang bagaimana sih? Selain yang tadi, ini ada resep seperti ininya juga nih. Misalkan resep untuk amandel. Nah, mengatasi alergi pada bayi. Wah, sering banget nih. Biasanya ruam-ruam itu kadang itu alergi. Mengobati cacar air, campak. Nih. Mengatasi herpes. Ingat ya, pesan seperti pesan yang disampaikan di awal bahwa kita harus men-charge iman kita, meningkatkan level iman kita dulu, percaya kita pada Allah, kemudian melakukan ketaatan dalam beribadah dengan niat yang benar, ikhlas dan sesuai syariat. Kemudian kita ikhtiari kesehatan fisik kita. Kalau yang tadi itu ibadah itu ikhtiar untuk kesehatan non fisik, yaitu kesehatan jiwa, hati, pikiran, dan
kita juga ikhtiari kesehatan fisik dengan makanan-makanan yang sehat. Nih, pengen deh bisa seperti ini, istiqomah gitu ya. Cuman ya masih diusahakan. Saya seperti itu. Teman-teman di sini sudah ada yang berhasil belum untuk menerapkan pola JSR, pola sehat Tibun Nabawi sehari-hari? Mau dong komen, di-share gimana sih tipsnya? Oh ya, ini ada resep sistem pernafasan nih untuk mengobati asma. Nih. Karena sistem pernafasan yang paling ini ya, yang paling vital. Karena manusia hidup ya bernafas. Nah, penyuplai enzim pencernaan. Nih, enzim pencernaan yang biasanya suka gangguan pencernaan bisa nih. Wah, ternyata pisang ya. Pisang berbintik hitam. Wah, bisa nih dicoba. Teman-teman bisa langsung coba ini. Nanti bisa langsung share. Tag saya ya, tag di Instagram yang share-share seperti itu boleh. Sistem kekebalan tubuh, kurma. Ada banyak, seperti judulnya tadi ada 200 resep. Banyak, cukup banyak sekali. Ya, nih sampai akhirnya nih. Coba terakhirnya. Nah, ada milkshake coklat. Wah, coklat. Bagus banget ini. Enak pastinya. Makanan yang sehat dan halal sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Makanan yang tidak sehat dan tidak halal dapat menyerang, merugikan, dan mengubah fungsi normal tubuh. Kesimpulan. Nih. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Nih. Ada daftar pustakanya, banyak daftar pustakanya. Nih, nggak kaleng-kaleng bukunya, bener-bener ilmiah. Nih, jadi juga profilnya, profil penulis ada. Ini Instagram beliau. Oke, baik, itu dulu. Sedikit review resep sehat JSR, 200 resep menyehatkan Dr. Zaidul Akbar. Teman-teman tetap semangat ya. Tetap semangat, apalagi di situasi pandemi COVID seperti ini, tetap jaga aman, jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.